Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
Tuhan, tolong kami dalam ibadah hari ini, cengkram kami dengan kuasa-Mu, sehingga pikiran yang dibuat dari tempat ini kami lupakan sejenak untuk memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan. Urapi kami dengan urapan surga melalui para pelayan yang melayani Tuhan pagi hari ini. Musik, single liturgis dan jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kalau mereka mengikuti misteri ibadah ini, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa tangan Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi apa yang Dia pernah lakukan. Pujian dengan sayap.
selalu dari pendengaran kita. Bapak Robi berdoa untuk firman Allah yang kita mau terima saat ini. Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji dan syukur Tuhan Haleluya. semua anugerah-Mu yang boleh kami terima. Jika Tuhan kami Haleluya. mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini, itu semua pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa, siapkan Tuhan bagi kami hati yang siap dilalui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu Tuhan bertumbuh bagi kami 30 kali lipat dari 100 kali lipat Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan kami semakin serupa dengan Yesus karena diubahkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami, sehingga dia boleh berbicara menurut kehendak Tuhan, bukan menurut manusia Tuhan. Sehingga yang kami terima sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga kami juga boleh berkati dan banyak orang boleh melihat keluar dari firman-Mu sebagai bahan Tuhan. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Boleh duduk di depan, jangan jauh-jauh. Masih ngantuk ya pagi ini. Shalom. Ibu Nurul yang gak ngantuk. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau gak mau berdekatan lebih bagus lagi, kursinya bisa duduknya sangat jauh gitu ya. Boleh duduk pojok. Nah itu sudah sangat lebih dari protokol. Baiklah, jemaat yang kekasih yang gak punya Alkitab ini ada lebih di sini, boleh ambil. Ada bawa. Yang gak mau Alkitab boleh ambil. Yanti ada bawa gak? Oh bagus. Di depan ada kelebihan yang lain. Semua sehat? Semua sehat? Puji Tuhan. Sehat ini luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu saya bertemu dengan dokter untuk ngurusin tulang kaki saya pada hari Sabtu yang lalu, saya bilang, Dok, dioperasi aja deh. Soalnya memang hasil dari penelitian gitu bahwa tulang saya itu memang sudah retak, udah gak bagus deh, ya. Jadi gak ada jalan lain kecuali dioperasi. Saya tanya ada jalan lain, dokter bilang enggak. Bantu doa. Saya tanya di mana dok? Saya harus menjalankan operasi. Dia bilang di rumah sakit Tarumanegara sana, di Grogol. Saya tanya lagi, di sana aman nggak dok? Dokternya tanya, maksudnya? Ya, kan sekarang kita tahu bahwa ketidakamanan kita karena banyak yang kena COVID kan? Ada katanya. Waduh. Tapi beda lantai, tangganya sama. Eskalatornya, bukan eskalator, liftnya sama. Jadi saya mikir antara orang yang gak kena COVID dan COVID bisa jalannya sama-sama, ya kan? Saya mikir lagi, kalau begitu ntar dulu deh saya pikir-pikir lagi gitu. Sampai hari ini saya belum bisa mikir, padahal kaki saya sakit gitu. Saya belum bisa putuskan saya mesti operasi apa tidak. Kesehatan itu luar biasa. Jadi kalau kita sehat, kita bersyukur dengan cara ibadah kita yang baik. Amin. Ya, itu luar biasa. Jadi pagi-pagi kita udah bangun, harusnya seperti itu sebagai tanda ucapan syukur. Kita mesti berjuang dalam hidup ini. Bangun pagi aja sebuah perjuangan. Amin. Ya, Tuhan menghargai kita. Waktu yang akan datang kita sama-sama saling mengingatkan bahwa ibadah kita mulainya jam 7.30. Jadi jangan ada yang telat, termasuk saya. Mungkin saya sih nggak telat sebenarnya, karena saling menunggu. Ya, yang akan datang jam 5 saya akan bangunkan seisi rumah. Saudara juga bangun yang sama biar kita nggak telat. Bersyukur Tuhan berkati Willy ya, jauh gitu tapi dia nggak telat. Itu baru contoh yang baik.
Baiklah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita hari ini, baik yang di sini ataupun yang di rumah. Sama-sama kita beribadah dengan kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25. Di dekat saya itu sampai ke bawah itu cukup jauh. Jadi mungkin kalau saya khotbah nggak pakai masker, karena kalau saya khotbah pakai masker, kacamata saya berumbut, saya jadi pusing gitu ya, nggak bisa baca akhirnya. Dan saya minta tadi sama Heri pintu dibuka, jadi kita udah aman gitu ya. Kami pun udah sehat banget, saking sehatnya makan terus, badan jadi gemuk. Baiklah. Satu perikop mengenai tema yang diberikan oleh Alkitab, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada 13 ayat ya. Jadi kita baca semua saling gantian. Saya baca kita semua, saya hitung tadi ada lebih dari 10 orang, 12 orang ya. Ini ada 13 ayat. Saya baca 2 ayat. Saudara satu orang bangun baca 1 ayat. Ya sudah siap? Siapa aja duluan boleh. Yang penting semua terlibat. Baca dengan suara yang keras itu jauh lebih baik daripada kita diam. Biasanya kalau diam pasti ngantuk gitu ya. Jadi kita bersuara yuk. Saya akan mulai, perhatikan baik-baik. Di depan ada Alkitab juga ada, Bu Nur bisa lihat di depan, jelas ya? Oke, kalau enggak ini ada Alkitab, Bu. Anak muda, tolong ambilin yang di depan, kasih dia, kasih Bu Nur. Neti, ini di depan ada satu. Dibantu buka juga, kita tunggu ya. Matius 25 kita mulai dari ayat dari perikop gadis-gadis yang bijaksana, jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dapat belum, Bu? Oke. Semua udah apa, Bu? Halus. Nggak ada lagi yang nggak halus, Bu. Di depan aja, Bu. Wih, gede sekali, Bu. Depan aja ya. Saya mulai ayat 1 dan 2 supaya semua kebagian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh, 5 bijaksana. Silakan siapa baca. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam biji mereka. Yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantarlah mereka semua lalu pergi. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi kalau gadis-gadis yang sana itu tidak nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan diberi di situ. Yang belum. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang belum, supaya semua diberkati. Kemudian datang juga gadis-gadis yang
Masih ada lagi? Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Ya, saya berharap lain kali kalau kita belum kita bangun berdiri, karena saya akan minta satu orang hanya satu ayat. Maksudnya supaya semua dapat berkat yang sama, gitu ya. Nah, kalau waktu bangun berdiri nggak usah lihat kanan kiri gitu. Saya belum baca ya, saya bangun berlomba ya, berlomba. Jadi seperti orang nikah, biasanya mempelai suka lempar apa? Lempar bunga ya, lempar goci ya, pecah kalau orang lempar bunga. Nah, kalau orang lihat dulu kanan kiri nggak akan dapat. Tapi kalau dia lihat ke arah bunga itu, biasanya sih yang loncat pinter gitu, yang nggak lihat kanan kiri dia pasti dapat bunga itu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya percaya firman hari ini menguatkan kita sekalian. Ini dari tema, kok ada yang pintar, ada yang bodoh. Ini gambaran Alkitab memang menuliskan hanya 10 anak darah. Anak darah itu biasanya cowok atau cewek? Cewek. Misalnya nih kayak nanti kita sebut apa? Anak darah. Anak darah itu adalah anak perempuan, anak gadis ya. Anak gadis, anak perempuan. Nah, kalau Robi kan nggak mungkin kita bilang anak darah gitu ya. Nah, sedikit biar kita nggak ngantuk gitu. Lihat kanan kiri ada ngantuk nggak gitu. Pagi jam segini nih kadang-kadang memang masih ngantuk. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada yang bilang gini, kayaknya kurang adil kok yang disebut perempuan aja, laki-lakinya kemana gitu ya. Sebenarnya di Alkitab juga banyak berbicara tentang laki-laki yang nggak ada perempuannya. Tuhan mau katakan gini loh, hanya tidak ditulis secara detail gitu. Tuhan mau bilang gini, di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan itu punya harga yang sama. Amin. Punya nilai yang sama. Baik laki-laki ataupun perempuan itu tetap dicintai Tuhan, diselamatkan dengan penebusan yang sama. Enggak bilang gini, Tuhan Yesus enggak bilang gini, aku mati di kayu salib hanya untuk laki-laki baru perempuan, enggak ada ya kan? Berarti sama. Nah, ini sebuah kiasan, sebuah gambaran yang Tuhan Yesus kasih bahwa kita semua di hadapan Tuhan sama, laki-laki dan perempuan digambarkan menjadi mempelai perempuan. Kalau gitu yang cowok jadi bencong, bukan. Tuhan tidak berbicara masalah jenis kelamin. Tuhan berbicara masalah gereja yang diselamatkan. Tuhan berbicara tentang orang yang diselamatkan, baik laki-laki dan perempuan. Itu disebut gereja Tuhan, dan gereja Tuhan itu calon-calon yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang disebut tetap mempelai. Itu sebuah kiasan. Sehingga orang dunia mengambil pembacaan ini yang gak kenal Tuhan untuk menuding. Kok Tuhan Yesus kawin ya? Di sini menggambarkan pertemuan yang gak bisa memisahkan lagi. Kita lihat kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan udah jatuh cinta gitu, rasanya kan gak mau pisah lagi. Anak muda yang jatuh cinta bilang, saya mau di mana kamu ada, saya ada di sana. Tahu nggak, kamu itu ada di hati saya. Rindu nggak bisa, maka masuklah ke dalam sebuah perkawinan supaya jangan terpisah. Sebuah pertemuan yang tidak memisahkan lagi. Tuhan tuh menggambarkan kayak gitu. Tuhan rindu bertemu dengan semua orang yang Tuhan cintai untuk tidak berpisah lagi. Hanya beda waktu. Ada waktu
sekarang Tuhan bilang saya mau ketemu, saya mau tinggal dengan kalian. Selain dari di bumi kita masih sehat ya, dalam roh dan jiwa Tuhan bilang yuk pulang ke rumah saya. Maka ada dikatakan telah berpulang ke rumah Bapa. Entah besar entah kecil, kalau Tuhan mau ambil nggak ada yang bisa larang atau tua gitu. Karena milik Tuhan. Tuhan rindu orang yang dicintainya hidup dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan gak kasih kita tuh hidup dalam kesakitan yang amat sangat. Itu cuma lewat jembatan, perantara. Kadang melalui sakit, kadang melalui tiba-tiba gitu ya. Tapi akan datang satu masa Alkitab berkata, Yesus pasti datang. Kalau Yesus nggak datang dan kita nggak bertemu dan hidup bersama dengan Yesus, percuma dong iman kita. Yesus pasti datang. Setuju? Saya setuju. Karena itu tujuan hidup kita. Bersama dengan Tuhan. Dia pasti datang di tengah-tengah dunia ini untuk mengambil siapa? Semua kita masuk yang dinamakan apa? Perkawinan anak domba Allah. Itu tujuan kita. Maka saya bingung deh kalau ada orang Kristen yang malas ibadah. Kalau sekarang kita tidak perhitungkan orang datang ibadah dalam gereja karena memang kita lihat situasi nggak menentukan, tapi di rumah kan kita juga bisa ibadah. Di rumah jangan molor terus. Jangan berhenti selama hidup kita beribadah dan kita membaca ini surat cinta dari Tuhan. Penting dalam hidup kita. Maka saya juga bingung ya kalau ada orang, bahkan sekarang sedang ramai kan, saya beberapa minggu yang lalu berkata gini, ada pendeta tiba-tiba masuk jadi mualaf, jadi ustadz gitu, nyerang-nyerang gak karu-karuan. Saya bilang sakit jiwa itu orang. Kenapa? Karena dia gak tahu posisi dia yang sebenarnya. Gak usah didengar yang kayak gitu merusak. Orang yang gak diselamatkan, ingat tuh di Alkitab ada ditulis begini, sudah ditentukan Tuhan untuk apa? Binasa, ya kan? Kenapa Tuhan gak tarik dia balik? Yang keluar-keluar kayak gitu. Karena Alkitab bilang dia menentukan hidup dia untuk binasa. Tuhan kan punya hak. Kasih kita tuh hak kebebasan. Hawa aja Tuhan kasih bebas kok, kamu boleh kuasai semua taman ini. Tapi satu hal, mau dengar apa enggak terserah. Hidup ini pilihan kok, iman kita juga pilihan. Masuk dalam roh yang rohani juga pilihan. Masuk dengan hubungan yang baik dengan Tuhan juga pilihan. Yuk kita memilih untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena satu kali kelak, ini firman gak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus bilang dia akan datang kembali, ini gambaran yang Tuhan kasih yang akan terjadi nantinya. Tuhan memberikan gambaran, ayat 1 berkata bahwa kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Pelita bukan berbicara tentang lampu, benar-benar lampu. Pelita itu berbicara tentang hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita ini pelita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Isilah hidup kita dengan hal yang benar. Hal yang benar jangan masuk ke dalam hidup kita. Amin. Diisi dengan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah selanjutnya Alkitab berkata, kok ada yang bodoh?
yang pandai, apa yang bodoh itu juga pilihan. Yang pandai itu orang yang terus-menerus mencari Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Waktu sakit, waktu nggak ada uang, waktu kita nggak ada kerjaan, waktu kita susah, dalam segala waktu, ataupun waktu kita keberkatan, Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah berhenti. Itu yang dibilang minyak. Minyak itu kuasa firman, kuasa roh Tuhan yang memenuhi hidup kita. Itu membuat kita aman. Itu pilihan. Kalau orang Kristen males, bukan baca firman Tuhan, tapi bacanya apa? Game melulu. Bacanya apa? Bacanya cerita dunia melulu. Novel melulu gitu ya. Nonton film dunia melulu. Bukan gak boleh, kita masih di dunia, boleh-boleh aja, tapi jangan terikat. Saya kalau lihat orang udah mulai terikat, sebelnya minta ampun gitu. Kenapa? Rohnya akan jadi kering, betul gak? Makanya orang yang sedang, misalnya untuk orang sedang main game itu kalau dipanggil, ngapain sih? Pasti jawabnya kayak gitu. Mukanya berubah. Anak-anak remaja banyak yang gitu. Tapi sekarang bukan hanya anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak udah tua masih main game gak berhenti. Coba jadi mama-mama kalau anaknya udah tua gitu main game, kesel gak? Coba baca Alkitab, nggak dibaca gitu, rohnya nggak diisi. Nih kayak gini yang disebut apa? Gereja atau perempuan yang bodoh. Bukan bodoh om gitu, terbelakang, idiot, bukan. Bodoh di sini karena rohnya nggak diisi. Rohnya nggak mengenal kehendak Tuhan, rohnya nggak kenal Tuhan yang sesungguhnya, itu gampang dihancurkan imannya. Ada jemaat di sini yang saya kadang salut banget dengan dia, dengan keluarga ini. Ada kok. Hari ini orangnya nggak ada. Dia ini luar biasa kalau saya bilang. Saya kagum, maka saya nggak mau ngomong di depannya, takut sombong. Dia punya anak di luar negeri. Anak ini udah dewasa loh, bukan di bawah umur 20, di atas umur 20. Bahkan udah hampir 30 tahun, tapi tetap ibunya bilang begini dengan dia. Anaknya udah nikah, sebenarnya di luar udah nikah. Udah nikah negara di luar. Udah kumpul sama teman-temannya pesta gitu. Karena situasi begini, jadi orang tuanya nggak bisa ke sana, dan gereja nggak bisa nikahkan mereka gitu. Tapi di luar itu boleh, negara bisa nikahkan tanpa gereja. Kalau di Indonesia nggak bisa. Tanpa gereja, pemerintah nolak itu. Kalau di luar nggak, tanpa gereja bisa keluar catatan sipil, surat nikah dari negara. Biasanya di luar udah nikah kayak gitu tuh udah sah. Nggak salah ya, udah sah. Tapi ibu ini bilang gini dengan dia, saya tidak mau dengar kamu nikah, kamu sudah gabung satu tempat lalu hidup bersama tanpa doa berkat dari Tuhan. Wih, dahsyat banget. Sampai dia bilang sama saya, Bu, siapkan waktu. Kalau mereka nggak bisa balik ke Indonesia, ibu yang berangkat ke sana, berkati mereka. Nah sekarang kan banyak airport tutup, nggak segampang itu kita dapat visa keluar. Dia selalu pesan sama anak-anak itu, ingat, nomor satu Tuhan, dahsyat banget. Saya kagum banget, kagum. Nomor satu Tuhan.
Tiap bulan mamanya bilang gini, anaknya suka bilang gini, "Mah, biasanya sih ini memang anak takut Tuhan juga." Dia kirim ke mamanya. Mamanya nanya, "Ini uang sendiri atau uang berdua?" Uang berdua digabung jadi satu. "Ya, terima kasih kamu kirim mama, tapi mama mau tanya, kamu udah angkat perpuluhan belum?" Wah, dahsyat ini mama. "Kamu sudah angkat perpuluhan, uang yang jatuh ke tangan saya yang buat mama akan bagi dua dengan suamimu punya mama." Ini orang yang takut akan Tuhan. Sampai orang-orang bilang gini dengan dia, "Yang bener bu, biar aja mereka udah di luar negeri, udah nikah." Oh, nggak bisa. Saya tidak mau anak saya tidak diberkati dalam sebuah pernikahan. Dia tetap katakan pernikahan itu kudus. Pernikahan itu gambaran kalau kita bertemu dengan Tuhan harus tetap hidup dalam kekudusan. Saya ngobrol sama anak-anak dahsyat, itu iman yang gak kelihatan tapi dahsyat. Dahsyat luar biasa. Itu yang boleh saya katakan Alkitab bilang anak darah yang pandai, bukan sekolahnya S3 tapi gak pernah baca Alkitab, gak pandai itu jadi bodoh. Bukan sekolahnya SD lalu dia jadi bodoh, enggak. Dia akan penuh hikmat kalau firman ini hidup di dalam dia. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini yang bodoh bukan idiot, tapi orang yang tidak taat kepada peraturan firman Tuhan. Sama-sama bawa pelita. Asal, saya percaya kita yang duduk di sini adalah orang yang rindu akan Tuhan, yang tidak asal, karena kita tahu tujuan hidup kita. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Diganti tolong ayat yang keempat, Ci. Itu ayat 13 itu. Ya, ayat 4. Memang ini agak kecil, terus dia tulisannya kurang keren, kalau saya bilang kurang hitam. Kadang suka salah mata kalau nenek-nenek kayak saya gitu. Udah ya, ayat 4. Nah, ini gadis yang bijaksana. Jemaat harus hidup dalam kebijaksanaan. Tidak ada di antara kita yang bodoh. Setuju? Bijaksana. Lihat dunia bergelora kayak gini. Ada aja. Penyakit belum selesai, banjir datang di mana-mana. Belum selesai, keamanan terganggu, demo sana sini, bukan hanya di dalam negeri, di luar juga sama. Bencana alam luar biasa. Satu penyakit belum selesai, penyakit lain timbul lagi. Itu kita dihadapkan dengan dunia yang penuh dengan kesusahan. Belum kita harus berjuang mempertahankan hidup, tidak gampang. Tapi biar pelita hidupmu diisi dengan minyak dari firman Allah dan doa dari kuasa Roh Kudus. Nggak enak kok udah hidup di dunia ini sengsara, nggak ada apa-apanya, lalu kita nanti pergi juga kita sengsara lagi. Aduh, itu yang disebut orang bodoh ya. Jadi hidup yang terbatas ini, kalau kita mengalami banyak hal, ya udah, memang di dunia kita masih mau hidup, ya kita hadapi. Tapi satu hal, pelita kita harus tetap diisi dengan Tuhan. Itu yang disebut kita ini gereja yang pandai. Ayat 5, tampilkan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Perhatikan ayat ini. Yang tertidur bukan hanya 5 yang bodoh. Semua tidur. Ini gambaran kita saat ini di tengah-tengah dunia dengan segala kelelahan kita.
kita sama-sama membutuhkan waktu istirahat. Karena perjuangan tengah dunia ini nggak gampang. Ini bilang apa? Semua lalu tertidur. Berarti bukan hanya 5 orang, ya kan? 10-10-nya tertidur. Itu Alkitab yang bilang. Tetapi perhatikan. Coba ayat ke-6. Ayat 5 tadi yang diganti di ayat 6. Ayat 5 tadi bilang, karena apa? Mempelai itu lama belum datang. Nih kita nih dengar berita tentang Yesus mau datang ini bukan hanya baru ini. Dari zaman ke zaman ini, dari waktu ke waktu. Itu sama. Akhirnya apa? Banyak gereja menjadi lelah. Banyak gereja, termasuk mungkin satu contoh dulu di Amerika, itu pembangunan rohani besar-besaran terjadi, pekabaran Injil mulai dari Amerika ya. Tetapi kita lihat negara itu pada akhirnya apa? Semua orang muda nggak pernah lagi ke gereja, gereja kosong. Tinggal apa? Nenek-nenek, engkong-engkong yang udah mau mati baru masuk gereja gitu. Tertidur itu. Semua tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia, jemputlah dia. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru. Itu Alkitab berkata bunyi sangkakala. 1 Tesalonika 4 dikatakan itu sangkakala yang berbunyi. Sangkakala yang berbunyi dibunyikan oleh para malaikat menandakan mempelai laki-laki itu datang. Nah, yang tidur ini 10 orang tidur, tapi 5 orang waktu bangun segera terangkat. Kenapa? Karena pelitanya berisi minyak. Jadi Tuhan gak pernah menyembunyikan rahasianya bagi orang yang bersekutu dengan dia. Jangan sedih saudara, Bapak Ibu. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, rahasia Tuhan gak pernah tersembunyi bagi kita. Waktu dia datang, dia beritahukan itu kepada kita. Maka yang 5 tidur tapi dia bisa bangun dengan persiapan. Karena pelitanya, hidupnya ada isi. Coba lihat orang sakit yang parah banget, yang sudah mau pergi ke rumah Bapak. Kalau orang percaya yang mengasihi Tuhan, dia bilang apa? Saya mau pulang. Nah, saya ingat itu Bapak bilang begitu. Saya mau pulang. Saya udah capek. Di tengah dunia ini bukan rumah saya mau pulang. Dia tahu pasti bahwa akhirnya dia akan hidup dengan Tuhan. Apalagi waktu Yesus datang secara massa yang besar itu. Yang hidup sungguh-sungguh bahagia dari gereja ini akan terangkat, kata Tesalonika 4. Semua akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-7 coba. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Perhatikan ayat 8. Gadis-gadis yang tidak berisi firman di dalam hidupnya, tidak bersekutu, berkata kepada gadis-gadis yang pandai tadi, karena hikmat dari sorga, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami padam, hampir padam. Ini sama-sama orang Kristen ini. Alkitab bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya rindu semua jemaat GSI masuk dalam pilihan Tuhan. Amin. Masuk dalam pilihan Tuhan. Gak apa-apa kita kerja mati-matian buat keluarga saat ini, gak masalah. Tapi ingat, pelitamu diisi dengan minyak. Saya kalau ke pasar Grogol, sekali-sekali saudara boleh ke sana. Di bawah tangga
tangga yang pertama kalau dari luar gitu, kita akan bertemu dengan satu toko. Toko itu jual macam-macam deh, tapi bukan jual sayur. Ya, di toko itu ada Alkitab. Dulu saya lihat, wah ini orang dahsyat banget, di tokonya ada Alkitab. Tapi akhirnya saya tahu bahwa toko itu toko Budion. Saya diem aja, saya nggak mampir. Waktu saya muter, saya lihat lagi dia baca Alkitab waktu orang nggak belanja. Dia nggak malas. Dia buka toko itu. Dia berjuang untuk hidup ini. Salah enggak? Di saat pembeli lagi nggak belanja, dia tidak ngegosip, enggak. Dia setel lagu rohani di pasar. Kanan kiri muslim. Dia setel lagu rohani biar semua orang dengar dan merasa damai. Kemudian dia baca itu Alkitab. Sampai saya berdiri di depan dia pun dia nggak lihat. Satu kali saya berdiri dekat dia nggak tahu karena biasa orang beli cici, ada jual kabel gitu ya. Ini saya berdiri dia nggak lihat. Lalu saya bilang gini, diberkati Tuhan. Wah kaget dia. Udah dibaca Alkitab. Hati saya benar-benar rasanya gimana gitu, apalagi hati Tuhan ya. Ada rindunya dia untuk cari Tuhan. Ini kesaksian yang saya hadapi. Dia tahu pelitanya harus diisi. Dia kesibukan itu dia menjadi anak-anak darah yang tidak terisi, yang kosong, yang disebut Alkitab bodoh. Kita boleh kok urus anak kita lebih, yang disuruh firman kok anak-anak pemberian Tuhan. Tapi kalau anak-anak kita urus melebihi dari kita mencari Tuhan, hati Tuhan sedih. Hobi kita jangan melebihi dari cari Tuhan, bertobat ya. Semua jemaat yang dengar bertobat. Tuhan tuh udah kasih waktu banyak, 24 jam, ada waktu tidur, ada waktu bangun, ada waktu kerja, ada waktu, semua ada waktu juga berdoa dan baca firman, ada waktu ibadah. Supaya kita ini jadi gadis-gadis yang pandai, yang hidup kita terisi dengan firman. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nggak bisa dibagi, nggak cukup, nggak bisa dibagi, waktunya udah habis. Ini contoh misalnya nih sekarang nih, Bu Nur nanya, Bu jelaskan ke kami. Ini loh ayat firman ini isinya apa? Saya masih bisa jelaskan karena masih ada waktu. Tapi nanti saatnya tiba, gak bisa lagi kita tanya kanan kiri. Maka kalau ada orang meninggal, kita jadi orang pandai ya. Ada orang yang meninggal, Alkitab ditaruh di dalam peti. Kalau saya tahu, saya akan ambil itu Alkitab. Kenapa? Orang meninggal gak bisa baca lagi. Kalau orang bisa meninggal bisa baca, saudara tunggang langgang deh. Ada lagi, orang udah percaya Tuhan Yesus, mama atau papanya meninggal, hidup gak dikasih pakai mutiara. Saya bersyukur ini mutiara air tawar ini. Kalau saya mahal atau murah saya pakai aja, karena apa? Karena pemberian hadiah dari jemaat. Udah mati, cari mutiara yang terbagus, yang termahal, kalau nggak berlian, ditaruh di hidungnya, ya nggak? Ini ya kalau orang-orang yang tuh masih tahu. Saya suka tanya,
Berlian itu kan harganya mahal. Kenapa mutiara ditaruh di hidungnya? Keluarga jawab apa? Biar jalannya nanti terang. Ingat, Alkitab berkata, akulah terang dunia. Kata siapa? Kata Yesus. Karena kata Yesus, akulah terang dunia, maka Tuhan Yesus bilang juga, kamu adalah terang dunia. Karena Tuhan yang terang, hidup kita, jiwa kita akan terang. Mana mungkin berlian itu terang semahal berlian darah Yesus lebih mahal di Golgota. Amin. Aduh, kenapa ini loh orang percaya yang bodoh nih kayak gini? Dibawain Alkitab, dibawain kacamata gitu ya. Dibawain semua. Mereka tanya, buat apa Bu pakaiannya Pak Yosua? Saya mau kasih orang yang mau, masih ada banyak. Siapa yang mau boleh kok. Saya gak akan masukkan ke peti. Kenapa? Orang mati gak bisa ganti baju, mau nyuci di mana? Jadi jangan boten-boten, ini anak darah yang bodoh nih, modelnya kayak gini. Gak apa-apa ya kita belajar firman ya, supaya kita pandai. Jadi anak darah yang pandai, karena firman memandaikan kita. Hikmat, kata Raja Salomo. Tadi ayat berapa? Ayo jangan ngantuk. Berarti saudara gak ngantuk. Nggak cukup minyaknya. Sana beli aja. Nah kalau waktunya selesai mau beli di mana? Mau beli? Pernah nggak mau beli apa aja nggak dapat? Saya pernah lu tahun 98. Ketika waktu itu ujian terakhir dari SMP, saya ngawas di kota di 63. Waktu orang teriak rusuh, lalu api itu mulai kelihatan, asapnya mulai percikan gitu dari sekolah itu, kelihatan wah di perniagaan itu terbakar gitu. Pada lari, nggak ingat lagi ulangan. Waduh, pada lari. Sudah saya bereskan semua ulangan. Ujian bukan ulangan. Saya pulang. Nggak ada kendaraan. Bayangkan dari perniagaan itu saya jalan kaki loh. Jalan kaki sampai ke Cengkareng. Ya dulu kan saya suka pakai sepatu ya, ada haknya. Ya capek loh jalan kaki pakai sepatu gitu, mau buka nggak biasa, nggak pakai sepatu sakit lagi. Saya mau beli apa? Mau beli sendal jepit, nggak ada orang jual. Orang sibuk dengan ngejarah, semua tutup. Orang nggak peduliin lain orang lagi. Yang penting mereka bisa ngejarah. Itu ada masa kita nggak bisa berbelanja lagi. Waduh, bener-bener nggak bisa belanja. Nggak dapat sendal jepit murah aja nggak dapat. Waktunya selesai. Saya suka lihat orang. Ada kadang ibu-ibu kurang ajar juga nih, saya pikir. Saya kan kalau di kantor tuh bukan hanya melayani sekolah. Kantor saya itu tempat konseling. Ada ibu-ibu yang datang gini, Bu, mau nggak tolongin saya? Saya pikir ini orang mau minjem uang gitu ya. Bukan. Tolongin kenapa, Bu? Mama saya itu lagi sakit berat, Bu. Bawelnya minta ampun. Nah, perhatikan ya. Nanti minta bubur gak dimakan, minta kue tiaw lagi. Dibeliin gak makan, minta
lagi, dibeliin nggak makan. Capek kita ngeladeninnya Bu. Ya terus bagaimana, mau minta apa? Saya bilang begitu. Minta tolong doain biar mama cepat mati. Hah? Saya agak kesel, saya bilang gini, nggak salah tuh permintaanmu. Enggak Bu, kita semua udah capek. Dikasih ke Koko, mamanya, Kokonya nggak mau. Sosoknya bilang, emang saya tukang kerawat oma-oma kayak gini. Anaknya banyak, anaknya setengah losin. Ih, sedih ya jadi mama kayak gini ya. Dikasih ke anak bungsunya bilang apa? Anak saya aja saya titip di baby, di tempat baby itu penitipan baby. Mana mungkin saya ngerawat mama? Satu pun anaknya nggak mau diterima, nggak mau menerima. Lalu saya bilang coba aja kirim mamanya ke ini, ke panti jompo, kamu bayar biar ada suster yang piara dia. Nggak mau, ininya nggak mau, penampungan lansia tuh nggak mau terima. Kenapa? Karena masih ada anak-anak mantu, ada keluarga, dia nggak mau. Kalau orang nggak punya keluarga tuh dia mau. Kalau ada dia nggak mau. Waduh. Lalu saya ngomong ke dia, emang saya pencabut nyawa? Saya ini bukan malaikat pencabut nyawa, kamu jangan boten-boten. Saya bilang ke anaknya, rawat supaya kamu dirawat anakmu. Kalau kamu nggak punya kesempatan rawat orang tuamu, kamu nggak pernah dirawat oleh anakmu. Percaya itu. Orang yang ngabur, mulai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya nenek ini bisa ditaruh di panti jompo. Nggak ada satupun yang nengok dia kecuali anaknya yang sekarang ada di Itali. Maka anak itu diberkati banget waktu Itali rusuh, waktu Itali mengalami kekacauan, dia lewat angan. Ini anak masih remaja di tangan saya. Dia selalu datang ke saya, Bu. Antar saya yuk Bu ke panti jompo. Ngapain? Aku nggak ada yang tengokin, kasihan Bu. Tiap bulan loh anak remaja ini datang nengokin aponya, di sana bawa makanan, saya temenin dia. Saya kagum. Ini anak dahsyat luar biasa ini. Tapi setelah neneknya dipanggil Tuhan pulang, nggak tanggung-tanggung sewa heaven itu, nggak tanggung-tanggung bunga besar masukkan ke koran, semua pakai baju terbalik, nangis-nangis mamanya meninggal. Itu terlambatlah sudah. Ada waktu lagi, nggak ada. Kalau saya bilang munafik, saya pergi saya lihat, munafik semua nih manusia, pura-pura itu. Karena apa? Pelitanya kosong, nggak ada isi. Ini pelajaran saya sedikit lama ya, jangan bosan ya. Makanya yang punya orang tua biar jauh, ingat mereka. Gak usah mikirin nih bapak saya punya kesalahan segunung, ibu saya 2 gunung, gak perlu kayak gitu. Kita gak punya hak untuk mengadili siapapun, amin. Supaya taburan kau akan tua yang baik dalam hidupmu. Kita lanjut terus ya. Ayat berapa? Gak denger? Baca dulu dong, biar saya nggak capek. Ayo. Katanya ayat 10, tapi nggak ada yang baca. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia keluar ke dalam kawin, lalu pintu ditutup. Terlambat. Untuk yang saya pikir sudah jelas banget gitu.
sebelum terlambat. Sekarang banyak orang bilang gini, corona lebih hebat ya dari gereja. Corona bisa nutup gereja loh. Corona bisa tutup mall. Tapi saya pikir corona tidak akan menutup firman dari dalam hidup kita. Amin. Jalan hati dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, tandanya Tuhan kasih kita belajar. Tuhan izinkan saya kena supaya saya berhati-hati, karena saya itu kurang hati-hati dalam hidup. Tuhan izinkan supaya kami tuh lihat kemuliaan Tuhan loh. Saudara bayangkan satu keluarga kena, tapi si kecil saya nggak kena loh. Apa nggak kasihan? Dia tinggal di rumah, semua di rumah sakit, dia sendiri di rumah sama tantenya tuh, Cici. Kok bisa dia luput? Karena Tuhan ya, karena Tuhan. Jadi saya pinter. Waktu lihat orang gejala gini, oh kamu gejalanya ini, saya bisa nolong mereka karena saya udah alami. Tapi sekarang jangan takut dekat saya. Kalau orang masih takut itu haknya dia. 3 bulan telah berlalu, udah bersih kita. Sekarang saya yang takut ketemu orang. Gantian. Saya nggak mau alami lagi. Maka saya bilang sama anak saya, jangan operasi dulu deh. Kalau Tuhan izinkan berarti ada sesuatu yang kita lihat dari Tuhan. Saya mengucap syukur banget. Ini Tuhan tuh baik ya. Dana yang kami keluarkan tuh nggak sedikit. Tapi ada aja cara Tuhan. Satu rumah kena, yang kecil nggak kena. Coba kalau dia kena juga nangis-nangis di infus di rumah sakit, kayak apa rasa hati kita? Nggak boleh dijagain, nggak boleh ditungguin. Itu yang ngeri. Kan dia belum tahu apa-apa. Tapi saya lihat itu hati dahsyat banget. Udah dites, udah dia juga dites, satu rumah dites. Kita juga nggak mau kalau dia nggak dites. Tapi Tuhan itu dahsyat. Bukan berarti kita hidup di dunia orang susah, kita sendiri yang senang, egois itu. Tuhan juga nggak mau kayak gitu. Semua kita alami, tapi kita akan lihat Tuhan. Amin. Kita akan lihat Tuhan. Baik. Ayat berapa? Masih banyak yang kuat untuk baca? Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu kami, bukakanlah kami pintu. 11 ya? Langsung deh 12-13 supaya kita tutup. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan suruh apa? Berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga nggak lihat situasi. Sekeliling kita kayak apapun, rohmu harus tetap berjaga-jaga. Jadi anak darah yang pandai. Jadi orang Kristen yang pandai, jangan jadi yang bodoh. Yang bodoh itu asal. Tapi yang di dalam Tuhan tidak akan asal. Amin. Enggak asal. Kita ibadah juga enggak asal. Kita baca firman enggak asal. Itu persiapan. Persiapan waktu kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu sayang kalau orang penuh dengan ayat-ayat cinta Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sayang dengan kita semua. Maka dikatakan, masuklah orang yang pandai, gadis yang pandai ini ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Minggu-minggu yang akan datang saya akan membahas masalah perkawinan anak domba Allah kayak apa. Kita adakan persiapan berjaga-jaga mulai hari ini. Kita menjadi orang Kristen yang diubahkan oleh Tuhan,
Yang nomor satu dalam hidup kita adalah Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Musik boleh maju, dudukan kepala singer boleh maju, liturgis boleh maju. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Masih ingat lagu itu? Ya Tuhan, Iya, Dek. ku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Engkau aku percaya. Yang sudah hafal tundukkan kepala, tutup matamu. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin Yesus. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Kebenaran sudah Kau jamin, kebenaran sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi ya Tuhan, ku percaya Ibu Angel berdoa untuk firman yang sudah kita terima saat ini. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kebenaran sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, sebagaimana pujian kami mengatakan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa, jadikan kami sebagai gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan merencanakan segalanya dengan baik Tuhan. Waktu Engkau datang, Engkau mendapati iman kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman buat pagi hari ini. Biarlah setiap kami dikuatkan, untuk kami boleh tetap melewati hari-hari kami sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah menabur kebenaran firman-Mu.
Biarlah kesehatannya tetap Engkau Allah yang menjaganya. Dia tetap sehat, kuat, dan panjang umur tetap menjadi miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberi persembahan. Untuk persembahan kita seperti biasa kita maju ke depan. Tapi tetap jaga jarak. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, tiba saatnya kami memberi yang terbaik. Kami memberi apa yang menjadi milik Tuhan dari berkat-berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Bila kami memberi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian apa yang tak pernah dilihat. Saya mau berdoa buat yang berbahagia. Yang berulang tahun tolong disebut. Ada Bapak Willy, sama saya. Oh Sharon, itu semua udah saya doain. Willy juga sudah udah ya. Udah didoain. Gak apa-apa, kita doain yang ada sekarang. Yang lain semua didoain, udah saya teleponin satu-satu. Kita berdoa tundukkan kepala, diberkatilah Tuhan akan Willy yang setia dalam pelayanan. Tuhan memberkati dia seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam hidupnya. Menjadi kepala keluarga yang dahsyat, yang diberkati Tuhan, yang setia dalam pelayanan, bahkan yang mempersiapkan diri menjadi anak-anak darah yang pandai. Berkati hamba-Mu ini dengan keluarga besar di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Udah, nggak ada lagi. Kita akhiri. Kita bangun, bangkit berdiri, ya. Ada lagu? Nggak ada. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Saya berikan waktu 2 menit untuk saudara mengucap syukur karena kita masih ada di waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa bagi jemaat yang hadir, diberkati seluruh mereka yang hadir pagi ini. Dan diberkati juga mereka yang ibadah melalui online pada saat ini Tuhan. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat Tuhan agar mereka tetap setia menjadi anak darah yang penuh dengan hikmat dari Tuhan.
dan minyak pelita mereka tetap terisi di tengah-tengah kemelut yang sedang kami alami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Segala persoalan, segala kesulitan, segala beban dari anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan masih memberi kami hidup, memampukan kami untuk bertahan karena Allah menyertai kami sekalian. Kami percaya Tuhan menjawab kami karena Tuhan memperhatikan dan menghargai, mencintai kami lebih daripada semuanya. Terima kasih untuk musik yang sudah bermain hari ini, berkati hamba-Mu. Terima kasih untuk singer dan liturgis. Terima kasih untuk kekuatan firman yang ditaburkan bagi kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan berkat Allah yang mengikuti perjalanan hidup kami. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Diberkati jalan hidupmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus.